posisi Pak Muldoko di KSP dan terlibatnya beliau di dalam konflik di Demokrat ini punya pengaruh buruk di istana misalnya. Karena serangannya itu pasti akan ke Jokowi. Dianggap bahwa Pak Muldoko ini adalah orang suruhannya Jokowi atau orang istana untuk menghancurkan Partai Demokrat. Nah, saya sih lebih setuju kepada pendapat kedua sebenarnya. Pak Muldoko kalau memang memungkinkan ya keluar aja lah dari jabatan Kepala Staf Presiden. Ya, saya juga kaget itu ya kalau pas tiba-tiba Pak Muldoko ternyata serius juga ya untuk merebut Demokrat dari tangannya AHY dan SBY. Awalnya sih yang saya tahu itu kan keributan itu terjadi waktu ada pernyataan dari AHY kalau bakalan ada kudeta di Demokrat dan itu ditujukan kepada istana. Kaget juga saya pas waktu baca beritanya dan setengah tidak percaya gitu ya. Apa itu tuduhan kepada Pak Jokowi? Kayaknya nggak mungkin deh. Pak Jokowi itu kalau dari dulu itu memang sudah diminta atau kalau dia mau ya, dia udah bisa bikin partai baru. Tapi Pak Jokowi kan nggak mau. Dari dulu dia sudah bilang bahwa dia hanya menyelesaikan tugasnya sebagai presiden saja. Tapi ternyata larinya kepada Pak Muldoko yang saya juga surprise gitu ya. Dan itu bermula dari foto-foto dari anggota atau kader-kader Demokrat yang main-main ke rumah Pak Muldoko. Mereka ngopi-ngopi dan mungkin cerita itu beredar bahwa kader-kader ini itu sedang mencari pemimpin baru di luar daripada AHY. Ada kekecewaan dari mereka ketika Demokrat yang sebenarnya kalau dari namanya itu seharusnya menjadi partai yang demokrasi. Pemilihan ketuanya demokrasi dan segala macamnya itu harusnya bentuknya demokrasi. Tetapi ternyata dalam perjalanannya Pak SBY itu kemudian menjadikan Partai Demokrat sebagai partai dinasti dengan tiba-tiba mencalonkan anaknya AHY menjadi ketua umum Demokrat dan menempatkan dirinya sebagai orang pembina Demokrat ya Pak SBY itu. Jadi inilah yang menjadikan keresahan daripada beberapa kader Demokrat bahwa ternyata kader Demokrat ini menjadi partai dinasti sama sekali di luar daripada tujuan ketika dibentuknya Demokrat pertama kali bahwa ini partai yang betul-betul demokratis. Pak Muldoko mantan Panglima TNI dan beliau juga sekarang menjadi Kepala Staf Presiden. Saya sih tidak melihat bahwa seberapa kuat Pak Muldoko atau seberapa lemah beliau. Tetapi yang saya lihat itu sebenarnya adalah Pak Muldoko melihat ini sebagai sebuah kesempatan saja. Ketika dia melihat ada kegelisahan di banyak kader Demokrat dan pembicaraannya kan nggak mungkin sekali, itu berkali-kali Pak Muldoko pasti mendengar bahwa Demokrat ini sedang ringkih gitu ya, sedang mau pecah. Karena ada ketidakpuasan bahwa Partai Demokrat ini menjadi partai keluarga. Dan Pak Muldoko menangkap pesan itu dan mencoba masuk ke dalam Partai Demokrat untuk bisa ya berperanlah di sana. Dan ternyata memang keinginan daripada orang-orang ini tinggi juga kader-kader Demokrat ini dan ingin menjadikan Pak Muldoko sebagai ketua umum Demokrat. Ya, namanya disamperi dan diberikan sesuatu yang lebih besar, Pak Muldoko pasti akan mengambil kesempatan itu. Dan terjadi sekarang Pak Muldoko menjadi ketua umum Demokrat. Buat saya sih nggak ada yang salah. Ya enggak lah. Saya sekali lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak tahu menau lah terhadap permasalahan di Partai Demokrat. Ibaratnya kalau kita mengacu pada tuduhan pertama SBY bahwa Pak Jokowi ingin mengkudeta Demokrat, sebenarnya untuk apa juga Pak Jokowi mau kudeta Demokrat? Sebagai presiden yang nawarin Pak Jokowi untuk membuat partai baru itu banyak dan pasti dananya juga pasti banyak sekali. Atau kalau misalnya Pak Jokowi itu mau merebut sebuah partai yang ngapain Demokrat?
Demokrat cuma 7,7% kok suaranya di DPR RI. Bisa dibilang bahwa Demokrat itu bukan partai yang seksi lah. Kalau pengen Pak Jokowi pengen merebut partai, ada 3 partai gede tuh kalau dia pengen mau rebut. PDIP, PDI Perjuangan, udah jelas. Atau Gerindra, atau Golkar misalnya. Tapi kan itu nggak dilakukannya. Karena Pak Jokowi sejak awal sudah bilang bahwa dia tugasnya hanya memimpin menjadi presiden sampai nanti akhir masa jabatannya. Dan dia tidak berminat banget untuk bikin partai yang membuat dia akhirnya terperangkap dan terkunci di partai itu sehingga dia harus selalu berpikir tentang politik saja. Jadi kalau bilang bahwa pemerintah itu adalah seorang Jokowi, nggak yakin saya bahwa Jokowi mau masuk di dalam pertikaian di Demokrat ini. Nah, kalau partai lain itu masih mungkin buat saya. Misalnya PDIP atau Gerindra misalnya. Karena di 2024 kalau kita melihat bahwa partai-partai besar ini sekarang itu sekarang sedang mencari koalisi dari beberapa partai kecil yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita lihat bukan hanya Demokrat saja sih yang sekarang bermasalah. Contoh PAN lah, ya kan. PAN ini kan dulu dikuasai Amin Rais dan kroni-kroninya. Sesudah PAN ini kemudian dikuasai oleh Pak Zulkifli Hasan, secara otomatis kroni-kroninya Amin Rais tertendang. Makanya sekarang Amin Rais membuat sebuah partai baru karena dia tidak melihat ada kesempatan bagus lagi dia di PAN. Ada partai umat yang sekarang dibangun oleh Pak Amin Rais. Jadi permasalahannya bukan di Demokrat. Dan kalau saya lihat apa yang terjadi di Demokrat sekarang ini itu nggak jauh-jauh daripada pertarungan nanti di 2024 bagaimana partai-partai besar ini mencari koalisinya supaya mereka punya kelayakan untuk bisa memilih calon presiden. Sekarang ini kan satu partai kan tidak bisa mencalonkan satu presiden karena mereka tidak punya cukup suara untuk itu. Presidensial threshold itu kalau nggak salah 20-25% suara di sana. Nggak ada yang cukup. Bahkan PDI Perjuangan juga. Karena itu mereka harus mencari partner koalisi-koalisi untuk bisa mencalonkan seorang calon presiden. Dan suara 7,7% Demokrat itu sebenarnya ketika digabungkan misalnya ya, dengan PDI Perjuangan itu sudah cukup mereka untuk mencalonkan seorang presiden. Tapi kan nggak mungkin Bu Mega berkoalisi dengan SBY misalnya. Ya sangat mungkin kalau kemudian misalnya nih ya PDI Perjuangan akhirnya mencalonkan Puan sebagai calon presiden dan Pak Muldoko sekarang ini menjadi calon wakil presiden. Itu sangat mungkin. Kalau mengubah total sih enggak ya. Kalau kita lihat peta di tahun 2019 lalu, petanya ya itu saja sebenarnya. Ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, dan Golkar itu selalu main di tengah-tengah. Mencari apa yang menguntungkan buat dia. Nah, kalau Demokrat dengan 7,7% ini tidak akan merubah total banyak pemilihan di 2024. Kecuali kalau misalnya Gerindra yang pecah atau Golkar nih yang pecah, itu pasti akan merubah total, apalagi kalau PDI Perjuangan yang pecah. Tetapi Partai Demokrat ini sama posisinya seperti Partai Amanat Nasional. Posisi mereka hanya ditarik bagaimana supaya bisa berkoalisi dengan salah satu dari ketiga partai besar ini aja. Nggak ada yang lain. Mereka tidak akan merubah apapun. Toh di 2019 kita melihat Partai Demokrat juga bingung kan mau ke Prabowo atau mau ke Jokowi. Di saat-saat terakhir mereka belum memutuskan. Pada saat terakhir mereka memutuskan mereka ke Prabowo pun tidak merubah apa-apa karena Prabowo pada waktu itu Prabowo atau Gerindra dan PDI Perjuangan sudah punya calonnya masing-masing. Enggak pengaruh apa-apa sebenarnya Partai Demokrat. Tetapi mungkin ketika kemudian sekarang ibaratnya sah di Pak Muldoko menjadi ketua umum Demokrat, ya Pak Muldoko pasti punya cara yang sangat bagus lah untuk membuat Partai Demokrat itu bisa diperhitungkan oleh partai-partai besar lainnya. Saya yakin kalau cuma sekedar menjatuhkan AHY buat apa di sana? Ya, main bongkar-bongkaran aja misalnya kan.
diburukanlah nama AHY misalnya dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan lama mereka yang ya dibuka sekarang. Enggak, perebutan Partai Demokrat itu sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana bisa mengendalikan satu partai yang meskipun punya 7,7% suara di kursi DPR RI, tetapi mempunyai satu kekuatan untuk bisa berkoalisi. Dalam artian kan begini, selama ini kan Demokrat juga 2014 dan 2019 Partai Demokrat sama sekali tidak bersuara apa-apa di Pilpres dan suara mereka turun terus tuh. 2014 kalau nggak salah sekitar 10% dari 20% suara, 2019 mereka tinggal 7,7%. Nah, yang ditakutkan adalah 2024 Partai Demokrat akan hilang sama sekali dari peta politik nasional. Ini yang ditakutkan oleh para kader-kadernya dan mereka pasti punya hasil survei menunjukkan bahwa turunnya suara Partai Demokrat yang secara berangsur-angsur ini bisa membuat Partai Demokrat itu tinggal menjadi sejarah saja. Ini yang ditakutkan. Kenapa? Ya karena mereka melihat bahwa ternyata strategi SBY untuk menaikkan AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat itu ternyata tidak menarik buat orang, ya buat para pemilih. Sehingga mereka akhirnya melihat Partai Demokrat, para pemilih ini melihat Partai Demokrat dengan pandangan negatif. Bahwa ini ternyata menjadi partai dinasti, bukan lagi menjadi partai demokratis. Nah karena itu mereka ingin para kader-kadernya ini, para pendahulu yang mendirikan Demokrat ini ingin Partai Demokrat kembali naik suaranya dan mungkin mereka ingin mengembalikan masa kejayaan Partai Demokrat pada waktu Partai Demokrat bisa menguasai mayoritas suara di parlemen. Itu aja sih. Ya, ini ada dua pandangan sih sebenarnya yang saya lihat di publik. Bahwa pertama adalah orang-orang yang tidak setuju bahwa Pak Muldoko keluar dari jabatannya di Kepala Staf Kepresidenan karena toh kalau melihat partai yang lain seperti Golkar misalnya, ketua umumnya jadi menteri, ya kan? Gak ada masalah dong kalau kemudian sekarang ketua umum hasil KLB ini Pak Muldoko menjadi Kepala Staf Presiden kan begitu. Tetapi ada satu pandangan yang lain yang menganggap bahwa posisi Pak Muldoko di KSP dan terlibatnya beliau di dalam konflik di Demokrat ini punya pengaruh buruk di istana misalnya. Karena serangannya itu pasti akan ke Jokowi. Dianggap bahwa Pak Muldoko ini adalah orang suruhannya Jokowi atau orang istana untuk menghancurkan Partai Demokrat. Nah, saya sih lebih setuju kepada pendapat kedua sebenarnya. Pak Muldoko kalau memang memungkinkan, ya keluar aja lah dari jabatan Kepala Staf Presiden. Karena kalau Pak Muldoko akhirnya punya dua kaki, satu di pemerintahan, satu di Demokrat, ya Demokrat juga tidak akan bangkit-bangkit lagi sebenarnya. Sama aja, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau Pak Muldoko ada di Demokrat dan 100% ada di sana, maka saya yakin kerja Pak Muldoko untuk Demokrat juga akan lebih bagus, lebih fokus daripada separuh-separuh. Karena jabatan Kepala Staf Presiden itu juga bukan jabatan yang mudah sebenarnya di istana. Itu jabatan yang sangat strategis. Bagaimana mungkin seorang Pak Muldoko harus membagi dua pikirannya? Yang pertama untuk Partai Demokrat yang sekarang sedang dipegangnya dia dan membutuhkan dia untuk tumbuh lebih besar, dan di KSP yang membutuhkan Pak Muldoko dalam pemikiran supaya semua kinerja istana ini bisa terkomunikasikan dan terbangun dengan baik supaya sampai kepada publik. Ya, ini pertanyaannya agak sulit ya, karena itu berarti saya harus meramal sesuatu yang bisa jadi salah. Bisa jadi AHY menang dengan semua bukti yang bisa mereka sampaikan. Bisa jadi nanti pertarungannya akan sampai ke Mahkamah Agung. Dengan semua dukungan, dengan semua bukti-bukti yang mereka pegang, seperti yang terjadi pada Partai Berkaryanya Tommy Soeharto yang kemarin sempat direbut oleh Muhdi PR, ya kan? Dan akhirnya pengadilan memutuskan Partai Berkarya itu kembali kepada Tommy Soeharto. Nah,
Partai Demokrat juga bisa begitu, akan dikembalikan kepada kelompoknya AHY karena mereka memang menganggap bahwa secara sah dan legal mereka sudah memutuskan siapa ketua umumnya. Tetapi sangat mungkin juga kalau itu bisa jatuh kepada Pak Muldoko karena mereka juga punya bukti-bukti yang kuat dan dukungan-dukungan untuk bisa menyelenggarakan kongres luar biasa. Jadi sebuah KLB di dalam sebuah partai itu adalah sesuatu yang biasa aja sebenarnya. Ketika mayoritas daripada kader-kadernya yang menduduki jabatan di Demokrat ada ketidakpuasan terhadap pemilihan, mereka bisa melakukan kongres luar biasa. Dan semua partai melakukan hal itu, nggak ada yang salah sebenarnya. Permasalahannya adalah di antara mereka kan berebut siapa yang paling sah. Saya sih masih belum bisa memutuskan ya siapa yang paling sah, apakah Pak Muldoko atau AHY. Ya saya tunggu aja lah pengadilan lah. Toh pada akhirnya juga apapun yang dihasilkan oleh pengadilan itu. Seandainya mereka akhirnya tidak pegang Demokrat lagi. Ya kalau mereka pegang Demokrat lagi ya pasti mereka akan membangun cara yang lebih bagus lah daripada cara yang sekarang. Tetapi seandainya mereka sudah tidak pegang Demokrat lagi, gimana ya? Selama ini kekuatannya SBY dan AHY cuma ada di Demokrat. Kalau nggak ada Demokrat, ya mereka juga akan hilang dari percaturan politik nasional. Karena mereka nggak punya kendaraan lagi. Apa yang harus diunggulkan dari seorang AHY? SBY memang pernah menjadi presiden. Tetapi itu kan masa lalu dan orang-orang sudah berpikir tentang masa depan. Sudah hilang tuh ingatan orang-orang terhadap apa yang sudah SBY kerjakan kecuali yang buruk-buruknya aja. Seperti Hambalang yang mangkrak kan gitu kan. Itu aja. Tapi kinerja baiknya itu sudah hilang karena orang sudah punya ukuran yang berbeda dengan SBY, yaitu adanya Jokowi yang dianggap lebih bagus. Nah sedangkan AHY ini kan bisa dibilang maaf ya karbitan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang ibaratnya membuat orang itu menjadi simpati terhadap dia dan suatu gerakan yang membuat orang itu suka kepada dia. AHY ini kan anaknya daripada SBY dan Bu Ani yang dicopot dari ketentaran oleh bapaknya sendiri dan ditempatkan di partai hanya untuk memenuhi ambisi bapaknya pribadi. Just itu orang mengingat AHY ya. Bahwa dia ganteng, bahwa dia gagah, itu lewat dengan orang kan bertanya sebenarnya, apa sih yang pernah dilakukan AHY yang membuat kita itu membekas untuk mengingatnya terus? Kan nggak ada. Nah, selama tidak ada Partai Demokrat, maka AHY, SBY, dan Ibas, saya rasa akan hilang dari peta pertarungan politik nasional. Mereka akan dilupakan dan pendapat-pendapat mereka juga sama sekali tidak akan didengarkan. Kalau misalnya begitu, ya saran saya balik lagi. Saya selalu beri saran kok kepada AHY dengan baik-baik aja. Karena buat saya AHY itu anak muda yang masih punya masa depan yang lebih panjang gitu ya dan lebih cerah. Ya berbisnis dong bro. Udah lah, nggak usah main ke politik lagi lah. Karena memang kamu nggak punya jejak yang bagus di politik. Maksudnya tidak punya sebuah sesuatu yang membuat orang mengingat seorang Agus Harimurti Yudhoyono itu pantas di dunia politik. Selain bahwa Anda adalah mantan tentara. Ya kalau kemudian orang juga tidak punya ingatan yang bagus tentang itu, ya mulai berbisnis aja. Toh harta sudah ada, toh jaringan juga sudah ada. Ya tunjukkanlah, siapa tahu AHY dikenal nanti seperti Nadiem Makarim kan begitu kan. Penemu sesuatu dan mungkin menjadi orang nomor satu atau orang termasuk salah satu orang terkaya di dunia bukan di Indonesia. Ya mungkin itu lebih cocok daripada sibuk di politik yang lebih banyak membuang uang, lebih banyak menyita waktu tetapi juga tidak mendapatkan feedback apa-apa selama ini. Masa depanmu masih panjang, kamu gagah, kamu masih punya jaringan yang banyak, dan orang juga masih banyak yang simpati kepada kamu. Bro AHY, sebagai seorang abang, gue cuma pengen ngingetin, jangan pernah menyerah. Ya, tetap tunjukkan dirimu sebagai seorang laki-laki, karena laki-laki itu tidak dilihat dari seberapa gantengnya dia atau seberapa gagahnya dia, tetapi seberapa kuat dia dalam mengalami tekanan-tekanan di dalam hidupnya. Gaspol.